Sapa Indonesia Pagi kembali menghadirkan segmen Tanya Jawab COVID yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar Corona dan COVID-19. Pagi hari ini kami akan tetap membuka jalur telepon bagi Anda. Namun sebelumnya kita akan menjawab dulu sejumlah pertanyaan yang sudah disampaikan melalui media sosial kami di @sapaindonesia_kompas.tv. Dan nanti kami akan membuka jalur telepon di 0215366500. Pagi hari ini yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar Corona dan COVID-19 adalah Dr. Anita Florence, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medis dari Ikatan Dokter Indonesia via sambungan Skype. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Terima kasih, Dok, sudah bergabung bersama kami di tengah PSBB dan juga di tengah hari libur sebenarnya, Dok. Walaupun mungkin bagi dokter dan bagi pekerja media udah lupa hari libur ya, Dok, ya? Ya, ya. Oke, kita langsung saja, Dok, untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang sudah diajukan oleh pemirsa kami melalui media sosial di Instagram ya, Dok. Yang pertama ini dari @saputradi98. Mau tanya, Dok, berapa hari waktu yang pas setelah pasien COVID-19 dinyatakan sembuh? Mungkin untuk berinteraksi normal kembali begitu mungkin ya, Dok, ya? Iya, sebenarnya waktu pasien kita pulangkan dari rumah sakit itu dia memenuhi kriteria sembuh dari gejala-gejala yang membuat dia dirawat ya, pasien dirawat. Jadi itu sembuh dari gejalanya, kemudian laboratoriumnya, kemudian indikator radiologinya, kemudian pemeriksaan swab ya, itu pemeriksaan swab berkala itu dipastikan negatif, pasien kemudian kita pulangkan. Nah, pasien bebas dari gejala kita nyatakan sembuh. Tapi ada ternyata dalam perjalanannya ada pasien yang ternyata bisa positif lagi. Makanya itu pasien-pasien walaupun sudah bebas gejala, membaik, kita tetap meminta pasien untuk isolasi mandiri di rumah waktu dia sudah dipulangkan. Jadi sembuh itu kriterianya dari gejala, kemudian dari kriteria laboratorium. Ini yang paling susah karena kadang-kadang takes time untuk mendapatkan hasil pemeriksaan negatif. Tapi pasien sudah sembuh, nggak ada gejala. Jadi pasien jadi OTG ya, orang tanpa gejala. Tapi gitu. penanganannya tetap harus isolasi diri dulu begitu, 14 hari ya kalau tidak salah, meskipun sudah pulang gitu 14 hari, bahkan kalau di China ada yang melaporkan 27 hari ya mengisolasi diri. Jadi tapi kita memakai range-nya 14 hari untuk isolasi diri, tidak berinteraksi dengan keluarga di rumah. Oke, mungkin saya sedikit distancing tetap ya. Dengan keluarga pun ya, dengan orang di rumah pun harus tetap physical distancing ya. Betul. Saya sedikit menambahkan untuk mereka yang terdeteksi mengalami gejala lagi begitu atau terjangkit lagi, apakah itu bisa diketahui apakah ini terjangkit atau kambuh, Dok, COVID-19-nya? Iya, jadi kita sebenarnya tidak pernah bisa memastikan apakah itu karena reaktivasi dari virus yang sudah menginfeksi pertama kali, kemudian sudah dengan sistem imun yang membaik, dengan penanganan, kemudian virus itu bisa dilemahkan, atau ada infeksi baru lagi. Kalau ada infeksi baru lagi misalnya, pasiennya kontak lagi, kemudian dapat infeksi baru lagi, misalnya karena tidak ada batasan transmisi, perlindungan diri dan sebagainya, terinfeksi lagi. Tapi mestinya pasien yang sudah pernah terinfeksi, dia sudah mempunyai sistem kekebalan yang lebih baik ya, karena dia sudah mengenal lebih dulu virusnya. Jadi mestinya dia tidak terinfeksi lagi dengan virus yang baru. Tapi reaktivasi dari virus itu bisa saja terjadi. Misalnya pasien sudah tidak ada gejala, tetapi daya tahan tubuhnya sendiri masih rendah, sehingga virusnya bisa aktif lagi melakukan reaksi peradangan lagi, peradangannya bertambah, itu bisa memberikan manifestasi gejala klinis. Makanya itu pasien-pasien yang pasca rawat itu biasanya yang nggak akan selesai adalah program rehabilitasinya. Pasien yang pulang itu kami tetap berikan program rehab itu untuk menjaga yang kita bilang tadi, pencegahan, namanya pencegahan tersier. Dia sudah sembuh, jangan sampai virusnya reaktivasi sehingga memberikan gejala inflamasi lagi. Caranya dengan latihan-latihan yang kita sudah desain untuk pasien-pasien selama dirawat sampai pasca rawat yang kita lakukan dengan pemantauan di rumah.
Nah, mungkin boleh singkat tuh dok, diceritakan apa yang harus dilakukan pada saat sudah sembuh dari COVID-19, rehabilitasi seperti apa yang mungkin secara mandiri bisa dilakukan. Karena mungkin pasien akan merasa, wah saya sudah pernah kena, berarti daya tahan tubuh saya waktu itu tidak kuat. Nah, bagaimana rehabilitasi yang bisa saya lakukan agar jangan sampai ada reaktivasi lagi dari virus tersebut di dalam diri saya? Membangun sistem imun jawabannya. Membangun sistem imun tentu saja dengan nutrisi, kemudian dengan stress management, kemudian yang penting adalah yang diberikan secara alami dalam tubuh kita adalah melalui latihan. Karena latihan yang terukur tentu saja ya, karena latihan yang berlebihan juga itu justru tidak baik untuk sistem imun. Jadi kita mengukur dosis latihan yang kita berikan pada pasien sebelum dia pulang, itu biasanya kita desain discharge plan-nya pasien itu akan seperti apa di rumah, atau kita bisa ukur waktu pasien sudah pulang, kita bisa lakukan secara tele, ya, namanya telerehabilitasi. Kita ukur dosis latihan seperti apa, latihan lebih ke arah latihan endurance, ya, latihan endurance yang terukur dengan dosis sedang, ya, standarnya adalah denyut jantung, tentu saja. Dan itu diberikan dengan durasi minimal 20 menit tentu saja sesuai dengan toleransi pasien ya, karena pasien-pasien exercise-nya harus sangat individual karena kita harus mengukur kapasitas pasien secara individual karena toleransi latihan pasti berbeda antara satu pasien dengan pasien yang lain. Oke, jadi memang penting untuk tetap menjaga berinteraksi walaupun secara jarak jauh dengan dokternya begitu ya, untuk di follow up terus pasca kesembuhan dari COVID-19 ya dok. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari @pnabilanov. Selamat pagi dok, saya ingin bertanya bagaimana mengetahui bahwa kita adalah carrier dan apakah remaja adalah carrier yang berpotensi menularkan virus corona? Ya, carrier itu artinya orang yang tanpa gejala ya. Dia punya virus ya, dibuktikan dengan pemeriksaan swab-nya positif, tapi dia tidak punya gejala sama sekali ya, baik di saluran napas maupun di sistem organ yang lain. Ya, bagaimana kita mengetahuinya? Tentu saja dengan memeriksakan laboratorium ya, pemeriksaan swab yang harus dilakukan, PCR, real time PCR. Nah, siapa saja yang bisa menjadi carrier itu bisa siapa aja, ya. Tidak lihat usia siapa aja, tidak melihat usia. Tentu saja kalau bayi potensialnya tentu saja lebih kecil karena kemampuan batuk bayi itu kan lebih terbatas dibandingkan orang dewasa. Kapasitas parunya yang lebih kecil sehingga kalaupun dia batuk atau bersin, jangkauan droplet, percikan droplet itu pasti lebih pendek dibandingkan kalau orang dewasa yang batuk atau bersin. Seperti itu. Jadi remaja pun bisa. Kalau dia batuk atau bersin, ya pasti dia jadi transmitter untuk virus coronanya. Oke, yang ketiga ini dok, kita langsung ke pertanyaan yang ketiga dari @arifli999. Jika orang tanpa gejala dibiarkan dan tidak diobati, apakah bisa sembuh sendiri atau akan menjadi carrier COVID dalam waktu yang lama? Ya, orang tanpa gejala memang tidak diberikan pengobatan ya, kecuali vitamin ya, itu standar buat semua orang bisa mengkonsumsi vitamin tentu saja, terutama vitamin C yang kita pakai. Jadi memang kita tidak mengobati orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala jangan takut, dia ada yang kita sebut self-limiting disease. Jadi tubuh sebenarnya bisa menyelesaikan penyakitnya sendiri, karena kita punya yang namanya sel pembunuh natural killer cells, yang fungsinya bisa untuk melawan virus corona. Artinya orang yang OTG terinfeksi tapi tidak memberikan gejala karena sel-sel natural killernya itu berjalan dengan baik. Jadi di tubuh kita itu ada yang namanya proinflamasi dan antiinflamasi. Nah, kalau antiinflamasinya kalah sama proinflamasi artinya kalah tubuh kita. Maka kita bergejala. Nah, jangan khawatir, orang-orang OTG akan sembuh walaupun tidak diobati. Makanya tetap harus isolasi 14 hari karena 14 hari diharapkan tidak ada manifestasi gejala klinis. Sehingga kalau orang bermanifestasi gejala klinis, misalnya jadi batuk atau bersin, dia menjadi transmitter, jadi malah mengancam untuk orang-orang di sekitarnya. Berarti OTG jangan khawatir akan sakit, justru harus lebih khawatir jangan sampai menulari orang lain. Itu sebenarnya jangan menulari orang lain. Ya. Tapi supaya tidak sakit, bangun daya tahan tubuh ya.
Oke, baik dok, kita akan kembali lagi usai jeda dengan menjawab penelpon setelah jeda ini. Jadi Anda bisa menghubungi kami di 021536600500. Kami akan menjawab pertanyaan Anda seputar corona sesaat lagi.